Akhenaten adalah Fir'aun Mesir kuno yang terkenal sekaligus kontroversial. Dialah satu-satunya Fir'aun yang punya ide menggantikan agama lama Mesir kuno dengan agama baru, dari politeisme menjadi monoteisme. Tapi upaya itu belakangan membuatnya jadi semacam aib bagi sejarah Mesir kuno, sampai beberapa Fir'aun berusaha menghapus namanya. Akhenaten menjadi Fir'aun Mesir kuno dari dinasti ke-18, antara 1353 sampai 1336 sebelum Masehi. Selama 2 dekade menjadi penguasa Mesir, ia tidak hanya mengubah agama Mesir, tapi juga memperkenalkan gaya artistik dan arsitektur baru, menghapus dewa-dewa tradisional Mesir, dan memindahkan ibu kota Mesir ke tempat yang sebelumnya tak berpenghuni. Setelah kematiannya, para Fir'aun yang menjadi penerusnya membalikan semua hal yang telah dibangun Akhenaten. Bahkan Tutankhamun, putra Akhenaten, menghancurkan semua hal yang telah dibangun ayahnya ketika ia menjadi Fir'aun. Dalam sejarah Mesir kuno yang penuh kisah menarik, inilah sosok misterius sekaligus kontroversial Akhenaten. Takdir menjadikannya Fir'aun. Nama asli Akhenaten adalah Amenhotep, dan merupakan putra bungsu Fir'aun Amenhotep III dengan istri utamanya, Tie. Dia memiliki 4 atau 5 saudara perempuan serta seorang kakak laki-laki, bernama Thutmose, yang diakui sebagai pewaris Amenhotep III. Berdasarkan latar itu, Akhenaten sebenarnya tidak dimaksudkan menjadi Fir'aun, karena yang akan menjadi Fir'aun setelah sang ayah meninggal adalah Thutmose. Tapi takdir tampaknya menginginkan Akhenaten menjadi Fir'aun. Sebelum sang ayah meninggal, Thutmose sang putra mahkota meninggal terlebih dulu. Karena tinggal Akhenaten yang jadi satu-satunya anak lelaki, dia pun lalu menjadi Fir'aun ketika ayahnya meninggal. Akhenaten menduduki tahta Mesir dengan nama Amenhotep IV. Menganggap wanita setara. Amenhotep IV atau Akhenaten menikah dengan Nefertiti, wanita yang kelak menjadi salah satu wanita misterius di Mesir kuno. Tidak pasti kapan Akhenaten menikah dengan Nefertiti, yang jelas keduanya dikenal sebagai pasangan suami istri, dan Akhenaten memperlakukan Nefertiti sebagai pasangan yang setara. Hal itu dipandang sangat tidak biasa di zamannya, ketika wanita dianggap lebih rendah dari pria karena tradisi patriarkal. Akhenaten tampaknya lebih menganggap wanita sebagai sosok setara dengan pria, dan tidak memandang wanita lebih rendah sebagaimana masyarakat Mesir kala itu. Memperkenalkan agama baru. Semula, Mesir memiliki keyakinan politeisme dengan menyembah banyak dewa. Ketika Akhenaten memasuki tahun kelima sebagai Fir'aun, ia memperkenalkan agama baru dan mengubah sistem keyakinan Mesir dari politeisme menjadi monoteisme. Pada masa itu pula, Akhenaten mulai meninggalkan nama aslinya, yaitu Amenhotep IV, dan menggantinya dengan nama Akhenaten, yang sesuai kepercayaan monoteismenya. Arti nama Akhenaten adalah dia yang melayani Aten, yang merupakan penghormatan kepada Aten sang dewa matahari. Keyakinan agama Akhenaten juga membuatnya memindahkan ibu kota Mesir dari Thebes ke Amarna. Ibu kota baru itu dinamai Horizon of Aten. Sebelum Akhenaten berkuasa, Amarna bukan tempat yang dianggap penting. Namun Akhenaten memilihnya sebagai ibu kota baru karena tempat itu tidak berpenghuni dan bukan hak milik orang lain. Dalam hal itu, Nefertiti ikut berperan dalam menyebarkan revolusi agama yang diperkenalkan oleh Akhenaten. Menghancurkan dewa lama. Seiring memperkenalkan agama atau keyakinan baru dengan satu Tuhan, Akhenaten juga memulai program penghancuran serta penghapusan nama dan gambar-gambar dewa sebelumnya, seperti Theban, Amon, Mut, dan lain-lain. Akhenaten juga menghancurkan patung-patung dewa lama di semua monumen. Program itu benar-benar menjadi kehancuran yang meluas di berbagai tempat. Patung-patung dewa di monumen maupun di kuil-kuil terkena penghancuran serupa. Mengubah gaya seni Mesir. Akhenaten tidak hanya mengenalkan agama atau keyakinan baru dan menghancurkan semua gambar serta patung dewa-dewa lama, tapi juga mengenalkan gaya seni baru untuk Mesir. Akhenaten membawa Mesir pada seni tradisional yang telah digunakan oleh hampir semua Fir'aun dinasti ke-18 sebelum dia. Gaya itu lalu dicampur dengan gaya artistik tertentu yang belakangan disebut Atenisme. Konsep Atenisme itu sangat terlihat pada karya-karya seni kerajaan. Perubahan yang paling mencolok ada pada penggambaran artistik keluarga kerajaan. Kepala jadi lebih besar dan ditopang oleh leher tipis memanjang. Orang-orang digambarkan lebih androgini, sementara rata-rata wajah memiliki bibir besar, hidung panjang, mata menyipit, dan tubuh dengan bahu serta pinggang sempit, batang tubuh cekung dan paha besar. Nasib ibu kota baru. Sebelumnya, ibu kota Mesir adalah Thebes. Namun, seperti yang telah disebut sebelumnya, Akhenaten memindahkan ibu kota Mesir ke Amarna,
seiring ia memperkenalkan agama baru. Alasan Akhenaten memindahkan ibu kota Mesir pada waktu itu, karena ia meyakini bahwa Aten pertama kali memanifestasikan dirinya di tempat tersebut. Ibu kota baru itu pun dibangun dengan cepat, melibatkan banyak pekerja. Sayangnya, ibu kota baru yang dibangun pada masa Akhenaten kemudian ditinggalkan dan dilupakan. Setelah Akhenaten wafat, posisi Fir'aun digantikan oleh Tutankhamun, putra Akhenaten. 3 tahun setelah Tutankhamun berkuasa, ibu kota Mesir kembali ke Thebes. Misteri jasad Akhenaten. Fir'aun Akhenaten diperkirakan meninggal pada tahun ke-17 pemerintahannya. Tapi tidak jelas kapan dan mengapa ia meninggal. Bahkan jasadnya juga tidak pernah ditemukan. Makam kerajaan yang ditujukan untuk menguburkan Akhenaten ternyata tidak berisi jasad Fir'aun tersebut. Akhenaten disebut-sebut dimakamkan di Amarna, ibu kota baru yang ia bangun ketika menjadi Fir'aun. Bahkan lokasi pemakamannya sudah disiapkan di sana. Tapi kemungkinan besar jenazahnya tidak pernah dikuburkan di makam Amarna yang telah disiapkan. Jadi keberadaan jasad Akhenaten atau di mana dia sebenarnya dimakamkan menjadi misteri yang belum terpecahkan. Digantikan oleh Tutankhamun. Setelah Akhenaten wafat, posisinya digantikan oleh putranya, yaitu Tutankhamun. Dia menggantikan ayahnya sebagai Fir'aun sejak berusia sekitar 8 atau 9 tahun. Belakangan, Tutankhamun menjadi Fir'aun terkenal di dunia modern setelah makamnya yang mewah ditemukan pada tahun 1922. Ketika menjadi Fir'aun di zaman Mesir kuno, Tutankhamun mengembalikan Mesir seperti sebelum masa ayahnya. Dengan kata lain, ia membatalkan semua hal yang telah dilakukan ayahnya, seperti agama baru, ibu kota baru, dan lain-lain. Tutankhamun mengembalikan agama Mesir kuno ke agama sebelumnya, mengembalikan ibu kota Mesir ke Thebes dan mencampakkan kota Amarna, serta memulihkan seni, kuil, dan tempat-tempat suci tradisional yang sebelumnya telah diubah secara total oleh ayahnya. Nama Akhenaten mulai dihapus. Sepertinya ada upaya untuk menghapus nama Akhenaten dari sejarah Mesir kuno yang telah dilakukan oleh para Fir'aun yang memerintah setelah masa Akhenaten. Pada masa Tutankhamun, upaya penghapusan hanya tertuju pada hal-hal yang menjadi warisan Akhenaten, seperti agama baru yang diperkenalkannya, ibu kota baru yang dibangunnya, serta seni dan budaya baru yang diinisiasinya. Namun, setelah masa Tutankhamun, Fir'aun berikutnya seperti berusaha benar-benar menghapus semua hal terkait Akhenaten. Monumen-monumen yang pernah dibangun pada masa Akhenaten mulai dibongkar, patung-patung dihancurkan, sementara nama Akhenaten bahkan dikeluarkan dari daftar penguasa yang dibuat oleh Fir'aun di zaman setelahnya. Sejak itu, nama Akhenaten sering hanya disebut penjahat itu, tanpa menyebut namanya yang sebenarnya. Yang menarik, setelah kematian Akhenaten, nama Nefertiti istri Akhenaten juga menghilang dari catatan sejarah. Nasibnya masih jadi misteri hingga saat ini, dan aneka teori bermunculan untuk menjelaskan hal tersebut. Beberapa teori menyatakan bahwa ia mungkin meninggal, diasingkan, atau bahkan memerintah sebagai Fir'aun dengan nama Smenkhkare. Kurangnya bukti arkeologis yang jelas membuat misteri ini tetap tak terpecahkan. Patung kolosal Akhenaten. Di Karnak, Mesir, masih terdapat patung-patung kolosal Akhenaten di situs pemujaan yang didedikasikan untuk Dewa Aten. Pembangunan patung itu dilakukan sebelum Akhenaten memindahkan ibu kota ke Amarna. Patung itu dikenal karena penggambaran akurat ciri-ciri fisik Akhenaten, seperti wajah panjang dan mata sipit, serta tubuh yang tampak feminin. Akhenaten digambarkan dengan tubuh yang lebih feminin dan androgini, sebuah ciri yang menurut beberapa ahli dikaitkan dengan kondisi genetik atau mutasi. Patung itu memegang cambuk dan tongkat kerajaan Heka, simbol otoritas Fir'aun. Pada beberapa patung, organ seksual khas pria dihilangkan, yang diyakini oleh para ahli dapat melambangkan Akhenaten sebagai dewa purba yang dianggap sebagai ayah dan ibu. Setelah kematiannya, situs-situs Akhenaten di Karnak dihancurkan, dan patung-patung tersebut ditemukan sebagai fragmen oleh Henry Chevrier pada tahun 1925. Patung-patung itu menegaskan peran Akhenaten dan Nefertiti sebagai pasangan yang menghubungkan rakyat dengan Dewa Matahari Aten. Patung-patung tersebut ditempatkan di Karnak untuk menghormati Dewa Matahari Aten, yang kemudian menjadi dasar monoteisme dan agama negara di bawah Akhenaten.